وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Semoga Allah menerima amal ibadah kita yang kita lakukan sebelum hari ini, amal bulan Ramadan, amal setelahnya, dan semoga Allah memudahkan kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu mentaatinya sampai kita bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan dari buku Al-Haram dengan memilih tema tentang perlombaan. Fadhal, kita baca halaman 314 kalau kelihatan terakhir, kelihatan 15, 16, halaman 314. Fadhal, silakan. Tes. Hadiah perlombaan. Sudah menjadi tabiat manusia bahwa ia akan lebih bersemangat dan sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu bila mendapat tantangan dan meraih kemenangan, mengalahkan para pesaingnya dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, merupakan metode Al-Quran memperlombakan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman, Fastabiqul khairat, Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Al-Baqarah ayat 148. Ya, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia, Allah tahu tabiat manusia itu. Allah tahu adat kebiasaan manusia itu. Maka seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tabiat manusia. Ya. Manusia kalau tidak ada tantangan, kalau tidak ada perlombaan, sampai kerjanya. Ya, kalau motor sendirian, balik mobil sendirian di jalanan, jalan tol sendirian dia, mungkin dia kenceng, nggak bakal dia kenceng. Paling ngantuk tidur dari pinggir jalan. Tapi ketika ada temannya lawan berpacu dan berlombanya, masya Allah, sampai tabrakan akhirnya. Ya, maka Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan pun mengatakan hal ini. Istabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wasari'u, segeralah Allah Subhanahu wa taala. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah pun mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan orang-orang berlomba-lomba dalam hal-hal yang demikian, yaitu mencari surga setelah Allah menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang didapatkan oleh ahli surga. Fadhil. Setelah Allah menjelaskan kenikmatan yang diperoleh oleh orang-orang yang masuk surga, Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Al-Mutaffifin ayat 2. Terus, hal ini juga merupakan metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyemangati para sahabatnya. Ya, Allah pun mengajarkan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pun metode ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyemangati para sahabatnya dalam kebaikan-kebaikan seperti dalam peperangan. Silakan baca kisahnya dalam perang pertama antara kebenaran melawan kebatilan, yaitu perang Badar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukan menjadi dua bagian. Satu pasukan kaum Muhajirin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, terus, dan satu pasukan Ansor dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhuma, yaitu Ali dan Sa'ad. Tujuannya, hikmahnya untuk apa? Terus, di antara hikmah pembagian pasukan ini berdasarkan kelompok keislaman mereka adalah agar setiap kelompok berlomba menumpas pasukan kebatilan. Siapa di antara kelompok tersebut yang keluar sebagai pemenang? Ya, paham ini. Dalam perang Badar Rasulullah bagi pasukan khusus kaum Muhajirin, orang berhijrah dari Mekah. Pasukan yang khusus kelompok kaum Ansar, ditunjuk pemimpin masing-masing. Siapa yang dulu menghancurkan musuh,
dari sisi kiri atau yang kanan, sayap kanan apa sayap kiri. Paham antum ini? Mereka saling berlomba dalam hal tersebut. Terus dalam hal lain juga metode Rasulullah SAW untuk memilih di antara para sahabatnya orang yang tepat untuk melakukan sebuah tugas yang sangat sulit. ya, Dalam perang Khandaq yang terjadi di musim dingin, di malam gelap, lagi sangat dingin dan kondisi para sahabat sangat lapar, sangat haus. terbayang oleh Anda ini musim dingin di Arab Saudi. Siapa yang pernah umroh atau haji musim dingin? Saya yang pernah. Sangat lapar dan sangat ketakutan. Bagaimana rasanya? Dingin banget, iya musim dingin atau dingin banget? Cuman bagi Anda yang pernah ke Eropa, pernah ke Timur Tengah, musim dingin di Timur Tengah lebih menyakitkan. Ada teman-teman saya dari Rusia, dari Eropa, mereka bilang di Saudi ini paling dinginnya sampai minus paling tinggi itu 9 derajat di bawah nol. Di kampung saya di Rusia sampai 20 derajat di bawah nol, 25 sampai 30. Tapi di Rusia dan Eropa itu kelembaban udaranya tinggi karena banyak air, karena ada air. Saudi nggak ada air, kering, apalagi kota Riyadh. Dengan demikian dinginnya itu menusuk ke kulit dan ke tulang, perih, sangat perih. Ini bisa keluar darah dari sini, dari bibir, dari lipatan-lipatan yang ini bisa keluar darah. Ya, biasanya dikasih pelembab. Sangat tidak nyaman. Malam gelap. Yang enak yang dingin gelap gitu di dalam ruangan hangat, pakai heater, pakai pemanas ruangan. Ini mereka harus berjaga di luar karena angin, dan angin burung menghembuskan dingin itu, subhanallah, dinginnya subhanallah. Saya pernah waktu itu umroh menjadi musim dingin Mekah Madinah, keluar untuk berwudu gemetaran saking dinginnya. Subhanallah. Terus Kondisi para sahabat sangat lapar, sangat haus, dan sangat ketakutan. ya, karena mereka diserbu oleh seluruh Khandaq, pasukan dari seluruh multi etnis, multi suku yang ada semuanya dari daerah tengah Arab, dari Mekah, kemudian dari Ahzab, dinamakan perangnya ini perang Ahzab. Semuanya berkumpul untuk menghancurkan kaum muslimin. Jumlah pasukan yang berkumpul ini semuanya pasukan siap tempur. Jumlah mereka lebih dari 10.000. Penduduk Madinah semuanya dengan bayi dan orang tua dan perempuan itu tidak lebih dari 2.000. Apa yang terbayang? Mereka takut keluar. Kondisi sangat menakutkan karena mereka sudah di dekat pintu kota Madinah. Sangat takut mereka keluar, sampai dikatakan sampai salah seorang kami buang air besar dalam rumahnya. Sangat takutnya. Baik, terus karena pasukan musuh merupakan gabungan musuh yang terkuat saat itu. Rasulullah SAW ingin mengutus seorang sahabat untuk masuk menyusup ke dalam pasukan musuh dan mencari informasi yang dibutuhkan. Maka Rasulullah SAW melombakan hal tersebut dengan sabdanya, siapa di antara kalian yang berani menyusup ke pasukan musuh dan mencari informasi yang aku butuhkan, niscaya ia akan menjadi temanku di dalam surga. Subhanallah. Dalam kondisi begini, kalau main tunjuk ada yang berani? Mungkin dia berani, tapi tentu Rasulullah kasihan juga. Lihat dia berani, tapi dalam kondisi demikian mungkin banyak. Tapi ketika Rasulullah lombakan, siapa yang mau masuk menyusup ke sana, jadi mata-mata ya, menyusup, ambil informasi kepada mereka tentang mereka, kepada mereka dan seluruh jumlah mereka dan seluruhnya, pokoknya jadi mata-mata masuk ke sana. Dia menjadi temanku di surga. Ini perlombaan yang luar biasa hadiahnya. Jelas? Bukan rupiah, tapi teman. Karena memang Rasul tidak memiliki rupiah. Dan hendaknya Anda kalau memberikan hadiah yang memang Anda mampu.
Kalau Rasulullah SAW mengatakan siapa yang masuk mendapat informasi, dia akan mendapatkan umpamanya emas dinar 1000 dinar. Rasulullah nggak punya. Tetapi surga bisa dijamin Rasulullah tentu dengan izin Allah Azza wa Jalla, menjadi temanku nanti di surga. Terus metode seperti ini sering diterapkan. Masuk siapa yang masuk waktu itu? Masuk yang berani waktu itu Huzaifah bin al-Yaman. Masuk dia melintasi, karena antara Madinah dengan pasukan multi etnis ini yang berkumpul ini ada khandak, ada parit yang dibuat oleh kaum muslimin atas dasar usulan dari Salman Al-Farisi. Masuk dari dalam parit, nyebrang parit ke sana, masuk dia. Angin kencang, gelap, sama sekali tidak tahu. Maka di waktu itu kepala pimpinan perang musuh Abu Sufyan mengatakan, ini Huzaifah yang bercerita, mengatakan, hendaklah semua kalian mengetahui temannya di samping. Jangan-jangan nanti ada musuh dari kaum muslimin kepada kita. Apa yang dilakukan Huzaifah? Dia lakukan apa nama teorinya ini ya? Teori yang sering dilakukan oleh orang yang salah. Orang yang bersalah ini teorinya terus. Sebelum dia dituduh, dia langsung tangkap teman sebelahnya. Hei, siapa kamu? Paham itu? Sebelum dia ditanya, dia dulu bertanya. Paham? Karena kalau dia bertanya, dia akan grogi. Ketika dia bertanya, orangnya yang grogi, ketakutannya, jangan dia dianggap sebagai musuh. Ya udah, kamu teman saya. Ya udah, selesai urusannya. Masya Allah. Perlu kejeniusannya. Dia masuk dan mendengarkan di sana dan dihitung dan dilihatnya. Karena gelap satu dan lain tidak sering melihat, tidak jelas mukanya. Maka dia cari tahu informasi tentang pasukan tersebut. Kemudian dia laporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menanyakan berapa jumlah mereka. Kata dia antara 9 sampai 10 ribu ya Rasulullah. Dari mana engkau tahu? Karena unta yang mereka sembelih setiap hari berkisar antara 9-10. Satu ekor unta itu 1000 orang makan. Itu hitungannya. Sama dengan itu 1000 orang. 1000 orang yang makannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, selama 3 hari dia di situ. Kata Rasulullah SAW, bagaimana keadaan mereka? Mereka datang keadaan yang letih ya Rasulullah. Saya memimpin mereka adalah Abu Sufyan. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pasukan. Salah satu tentara Allah, angin. Musim dingin tersebut datang angin kencang. Selama 3 hari mereka bertahan. Datang angin kencang, mengangkat semua tenda-tenda mereka, dan sehingga panci-panci masakan mereka pun terbuang terbang. Sampai Allah pun mengatakan waqafallahu al-mu'minin al-qital. Allah menjaga, menyelamatkan kaum muslimin, tidak perlu perang, Allah sendiri menghancurkan. Sehingga sebagian pasukan ribut dan ingin minta pulang. Apalagi setelah ada bunyi mata-mata pengkhianatan dari salah satu kaum yang dibuat oleh salah seorang sahabat Rasulullah taktik tersebut. Walhasil dibutuhkan orang jenius di dalam setiap perjuangannya, orang yang pintar dalam segala lini kehidupan kita. Fadhal. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang sering melombakan berbagai hal. Mengingat jauhnya umat Islam dewasa ini. Melombakan itu kan anak-anak gitu kan ya. Anak-anak mesti di rumah ngajak ibunya yang udah muslim atau bapaknya ngajak anak-anak kerja. Ayo siapa dulu, kakak dulu, adik dulu, gitu kan ya. Termasuk ini adalah fitrah manusia. Allah pun mengajarkan demikian, Rasulullah pun mengajarkan demikian. Memang fitrah manusia demikian. Tetapi tidak cukup bila ini kita lakukan tidak sesuai dengan anjuran Allah. Ini sesuatu hal yang motivasi yang baik ini bisa hukumnya menjadi haram, bisa dan hukumnya menjadi sebuah dosa, bukan sebuah kewajiban. Terus, mengingat jauhnya umat Islam dewasa ini dari agamanya, sehingga tidak jarang perlombaan berubah menjadi permainan yang mengundang murka Allah.
Bisa jadi karena materi permainannya adalah sesuatu yang diharamkan, Ya. atau materinya mubah atau boleh. Hanya saja aturan permainannya yang diharamkan karena mengandung unsur perjudian dan lainnya. Ya. Jadi berdasarkan materi perlombaan dan aturannya, maka perlombaan dapat dibagi menjadi dua, Ya. menjadi tiga sih. Yang pertama adalah Menjadi dua, tiga. tiga. Yang pertama adalah materi perlombaan masyru' atau dianjurkan dan boleh pemenangnya mendapat hadiah. Ya. Yang kedua, materi perlombaan mubah atau boleh, akan tetapi tidak boleh pemenangnya mendapat hadiah. Ya. Yang ketiga adalah materi perlombaannya haram sekalipun tanpa disertai perjudian. Ya. Buku yang bagus, disertasi atau karya ilmiah yang bagus tentang perlombaan ini, buku guru kami Profesor Dr. Salim Nasir Syastri, judulnya Ahkamul Musabaqat fil Fiqh Islami, hukum-hukum tentang perlombaan dalam fikih Islam. Kemudian juga tesis Syekh Dr. Khalid Al-Muslim yang berjudul Al-Hawafis Tijariyah, yaitu hal-hal yang motivasi dalam perniagaan. Situ dijelaskan masalah perlombaan ini. Walhasil perlombaan ini dilihat dari materinya dan hadiahnya. Bila ada perlombaan yang dianjurkan disyariatkan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tadi, yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan juga yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ini boleh melakukan perlombaan. Ada materi perlombaan yang mubah, tidak dianjurkan dalam syariat, tapi sekedar untuk tanawwu', merubah suasana, sekedar merubah suasana agar tidak jemu, istijmam dinamakan oleh ulama ini dibolehkan. Tapi dianjurkan dia tidak. Ada materi perlombaannya haram, sekalipun tanpa perjudian. Apa di antara perlombaan yang haram? Di buku saya dibuktikan ada beberapa jenis satu ulama internasional, di antaranya tinju. Haram itu. Karena yang dipukul kepala atau badan atau yang mana? Kepala ya itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza daraba ahadukum fajtanibil wajha." Bila salah seorang kalian mukul anak, apalagi yang dipukul? Istri juga dipukul. KDRT atau apa? Allah mengatakan, "Fadribuhun." Memang Allah suruh pukul mereka istri, tapi kapan dan pukulnya bagaimana? Bukan dipukul seperti mukul hewan, bukan. Darban ghair mubarrahin, pukul yang tidak menyakiti dia. Apa artinya? Kayak seperti ini, atau kayak pakai pipet, sedotan, atau kayak pakai pena, atau Rasulullah pakai siwak segitu. Itu mukulnya. Apa artinya? Jangan sediakan rotan khusus. Enggak. Kalau ini KDRT atau tidak? Pakai siwak begini, cuma panjang sebenarnya. KDRT atau tidak? Pasti tidak KDRT. Kalau dilaporkan istri itu polisi malah malu. Itu paling kalian romantisan melapor ini gitu. Ya kan? Jadi kalau rotan khusus itu bisa masuk dalam garis itu. Ya. Allah Rasulullah malah bila kalian memukul, hindari wajah. Muka jangan pernah dipukul. Walaupun pakai siwak tadi, nggak boleh pukul muka. Paham? Ya. Sedangkan olahraga tinju sengaja yang dipukul wajah. Maka inilah haram. Maka seorang muslim tidak boleh melakukan perlombaan ini. Tapi mungkin pertanyaan, bagaimana kalau lawannya non-muslim, Ustaz? Boleh atau tidak? Sengaja Ustaz, memang cari mukanya. Ini kan pembunuhan yang memang diizinkan dan dilegalkan dunia. Saya cari musuh yang non-muslim. Baik. Nanti pembahasannya lebih rinci kita dapat. Fadhil ya. Materi perlombaan masyru', pemenangnya boleh berapa menit? Kita
Kemudian yang 2, 15 baik. Di antara materi perlombaan yang dibolehkan syariat adalah yang pertama, pacu kuda. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW melepas pacuan kuda yang terlatih dari Hafiyah berakhir di Saniyatul Wada, jaraknya sekitar 21 km. Sedangkan untuk kuda yang tidak terlatih, pacuannya dilepas dari Saniyatul Wada berakhir di Masjid Bani Zuraik, jaraknya sekitar 3,7 km. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Ahmad dan Baihaqi diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membuat pacuan kuda dan memberi hadiah untuk pemenangnya. Ini boleh disyariatkan dan boleh dapat hadiah. Yang menang dapat hadiah. Paham? Bolehkah hadiah dari peserta? Hadiahnya tidak boleh dari peserta, harus dari pihak ketiga. Kalau dari peserta, judi namanya. Paham itu? Setiap peserta bayar uang apa namanya, pendaftaran atau uang apa namanya, umpamanya per orangnya 100.000, kudanya 500.000 umpamanya. Dan hadiah pun sebagiannya diambil dari ini, selain bersponsor juga. Ini namanya judi, maisir, haram. Karena semuanya bayar, yang sebahagian uangnya hilang, sebahagian uangnya kembali ditambah uang yang lain ngumpul ke dia. Ya. Tapi kalau perlombaannya ini hadiahnya dari pihak ketiga, sponsor umpamanya atau pemerintahan, ya, ini bagus. Rasulullah SAW langsung beliau yang membuka, yang melepas start. Berarti ini sesuatu yang baik atau tidak? Sesuatu yang baik karena Rasulullah yang lepas pacuannya. Baik, terus. Yang kedua adalah pacu kuda, pacu unta. Nah, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW memiliki seekor unta yang diberi nama Atbah. Ya, Atbah. Unta beliau tak terkalahkan dalam setiap pacuan. Masya Allah. Suatu ketika datang seorang badui menunggangi unta dan mengalahkan unta Rasulullah SAW dalam pacuan. Ya. Hal ini membuat para sahabat merasa tidak nyaman. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sudah menjadi ketentuan dari Allah bahwa sesuatu yang berjaya akan dikalahkan suatu ketika. Paham antum itu? Rasulullah punya unta, setiap pacuan tidak pernah kalah. Lalu muncul orang tak dikenal, badu, tahu badu, orang pedalaman, orang yang terbelakang. Sampai antum pernah lihat orang Indonesia masuk ke masjid, kencing di masjid? Di zaman Rasulullah, badu itu masuk ke masjid, kencing dari sudut masjid itu. Masjid Nabi lagi, ya. Sehingga sahabat melihat itu marah. Anda sekarang kalau ada orang yang masuk kencing di sini, diam, Anda tahu mengamuk Anda semuanya. Sahabat juga demikian, marah mereka. Karena dia ketakutan, kencingnya lewat kemana-mana. Kata Rasulullah SAW, utruku wala tazrimu, kata Nabi. Biarkan dia kencing, jangan kalian hardik. Lihat Rasulullah sayangnya. Utruku wala tazrimu, kata Rasulullah. Biarkan dia kencing, jangan kalian hardik. Ya. Setelah selesai kencing, dipanggil oleh Rasulullah. Kira-kira bagaimana kondisi jiwanya? Takut atau senang atau bagaimana? Ketakutan gitu kan ya. Tadi semua sahabatnya udah marah. Sekarang dia kemarahan ini diredam oleh seseorang. Dia tidak tahu siapa orang ini. Orang itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, Inna hadzal masjid, sesungguhnya masjid ini untuk melakukan salat dan ibadah kepada Allah, dan tidak boleh buang air kecil di sini. Dia nggak tahu. Dia dari di badu, di pedalaman biasa, di mana berasa kencing aja di sana, nggak ada yang larang. Paham? Dia anggap karena masjid Rasulullah tidak pakai karpet, tanah, dia anggap sama dengan
tempat di kampungnya dia, sehingga dia main kencing saja dia. Lalu dia berkata Rasulullah SAW, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, berilah aku rahmat dan berilah Muhammad ini rahmat, dan yang lain jangan, karena mereka habis dari kencing. Rasulullah adil. Lihat bagaimana dakwah Rasulullah kepada orang ini. Dia ingatkan kepada dia, laqad hajarta wasi'an. Rahmat Allah sangat luas. Sekarang engkau persempit hanya untuk engkau dan saya saja. Adil Rasulullah itu. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Ini subhanallah. Maka dalam perlombaan tadi, orang Badu ini, orang terbelakang tadi, untanya bisa mengalahkan unta Rasulullah. Bagaimana kira-kira jiwa para sahabatnya lain rasa nggak nyaman kan? Masa kita tidak ada yang bisa ngalahin orang Badui yang bisa ngalahin Rasulullah SAW? Lalu Rasulullah mengatakan, sudah menjadi sunnah kaumiyah, ketentuan Allah, sesuatu yang berada di puncak suatu ketika pasti akan turun. Tinggal tunggu waktunya saja. Jelas antum? Terus. Yang berikutnya adalah lomba memanah. Diriwayatkan dari Salama bin Al-Aqwa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok orang dari Bani Aslam yang sedang melakukan lomba memanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memanahlah wahai keturunan Nabi Ismail, adalah Ismail seorang ahli panah. Memanahlah dan aku akan bergabung dengan kelompok yang ini, serta merta kelompok lainnya berhenti memanah. Rasulullah SAW bersabda, kenapa kalian tidak memanah? Mereka menjawab, bagaimana kami mungkin menang sedangkan engkau bersama mereka? Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, memanahlah, saya bersama semua kelompok. Hadis riwayat Bukhari. Ada orang lomba memanah. Satu grup si A dengan grup B ingin lomba memanah. Mana tepat sasarannya. Lalu disemangati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urmu ya Bani Ismail, fa inna Ismail abakum kana ramiyan. Wahai keturunan Nabi Ismail, karena orang Arab keturunan Nabi Ismail, Yahudi keturunan Nabi Ishaq. Bani Israel artinya Yakub, Nabi Yakub maksudnya. Orang Arab keturunan Bani Ismail. Wahai keturunan Bani Ismail, memanahlah kalian. Fa inna abakum kana ramiyan, adalah bapak kalian, nenek moyang kalian dulu Nabi Ismail seorang yang ahli panah. Dalam riwayat Bukhari kan dikisahkan bagaimana ketika Ibrahim datang, dia dapati Ismail sedang mengasah anak panah. Dan memang dia seorang jago panah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu dia semangat ke grup kelompok yang ini. Kata dia, memanahlah aku bersama grup ini. Grup yang satu lagi udah berhenti mereka panah. Kata Rasulullah, kenapa kalian berhenti? Ya Rasulullah, enggak ada guna kami sekarang lomba lagi. Kalau kamu udah di situ pasti mereka yang menang, kami kalah. Ayo udah, kalau semuanya ayo panah, saya bersama kalian semua. Ya Rasulullah SAW kehidupannya dengan sahabatnya tak berbatas. Ya, jangan merasa diri belajar agama, belajar syariat Allah, kemudian mengambil jarak dengan kaum muslimin seluruhnya. Rasulullah dengan orang ini, orang yang suka memanah, sahabatnya sudah tidak ada batas dan jarak. Dan adalah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an rahimahullah, beliau ahli panah dan suka berburu. Setiap satu hari sepekan beliau keluar untuk berburu, karena beliau mendengar dengan hadis Rasulullah, barang siapa diberikan adalah kemampuan memanah lalu tidak diasahnya, ya, adalah sebuah dosa baginya. Asah kemampuan memanah tersebut, ya. Paham ini? Terus untuk 3 jenis perlombaan di atas dibolehkan pemenangnya menerima hadiah.
berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la sabaqa illa fi huffin aw fi hafirin aw nasr. Tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan kecuali lomba pacu unta, pacu kuda atau memanah. Hadis riwayat Abu Daud. Ini perlombaan disyariatkan dan dibolehkan yang menang untuk mendapat hadiah. Tapi hadiah dari siapa? Bukan. Pihak pemberi hadiah. Para ulama sepakat bahwa pemenang 3 perlombaan di atas boleh mendapat hadiah dari pihak ketiga, yaitu pemerintah, sponsor atau donatur. Al-Qurtubi berkata, perlombaan pacu unta, pacu kuda atau memanah yang hadiahnya diberikan oleh pemerintah atau donatur merupakan sumbangan dari harta pribadinya. Kemudian diberikan kepada pemenang, hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Terus Ibnu Hajar berkata, perlombaan pacu unta, pacu kuda atau memanah, sepakat para ulama bahwa pemenangnya boleh mendapatkan hadiah yang berasal dari pemerintah. ya. Para ulama juga sepakat bahwa hadiah yang diberikan oleh salah satu peserta saja hukumnya boleh. Jika yang menjanjikan hadiah keluar sebagai pemenang, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan jika tandingannya yang keluar sebagai pemenang, ia memberikan hadiah kepada lawannya. An-Nawawi berkata, hadiah yang berasal dari salah satu seorang peserta dengan mengatakan, jika engkau mampu mengalahkan aku, dalam kurung pacu kuda, unta, dan memanah, untukmu hadiah sekian. Dan jika saya mengalahkanmu, engkau tidak dikenakan apapun juga. Hukum hadiah ini dibolehkan. Hal ini dapat diperkuat oleh kisah lomba gulat antara Ruqanah bin Yazid dengan Nabi SAW. Ruqanah pernah menantang Rasulullah SAW untuk bergulat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalau saya menang, apa hadiah untukku? Ia menjawab, 1 ekor kambing. Ya. Lalu terjadi pergulatan dan Rasulullah SAW berhasil menjatuhkan Ruqanah. Lalu beliau mengambil seekor kambing. Kemudian Ruqanah mengajak adu gulat lagi dan selalu terjatuh. Seraya berkata, wahai Muhammad, demi Allah, selama hidup saya belum pernah kalah adu gulat. Engkau bukanlah manusia biasa. Ruqanah pun masuk Islam dan Rasulullah SAW mengembalikan kambingnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani. Terus akan tetapi Al-Hafiz Abdul Ghani mengatakan bahwa adu gulat antara Rasulullah SAW dan Ruqanah ada dasarnya. mana yang disahkan Al-Albani? Al-Albani mendhaifkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Abu Daud dan Al-Albani ya, hadis ini dhaif. Terus jika hadiahnya berasal dari setiap peserta, yang menang mendapatkannya, sedangkan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa, maka perlombaan ini hukumnya haram. ya. Kalau hadiah dari pemerintah atau sponsor atau donatur, sepakat para ulama ini halal. Silahkan kalian mau mana, pacu kuda, pacu unta, hadiah dari saya namanya, atau dari DKM masjid ini, halal ini hadiah. Berapa hadiahnya? 1000 keping uang emas dinar. Masya Allah. Berapa kilo itu? Timbang aja, saya tidak tahu. 4,2 kilo ya, 4,25 kilo. Kemudian ini boleh. Juga boleh kalau hadiah dari salah satu peserta saja. Dia merasa selama ini tidak ada penantangnya. Sudah orang berlomba sama dia sudah nggak merasa enak lagi karena nggak pernah kalah dia. Lalu dia bilang, kalau kamu bisa mengalahkan saya memanah, kamu saya beri hadiah. Jelas, satu pihak saja. Tapi kalau kamu kalah, kamu nggak ada masalah. Kamu tidak perlu bayar hadiah. Dia hanya ingin tunjuk kekuatan. Ini juga boleh. Sebenarnya dijelaskan ijma' oleh para ulama Ibnu Hajar mengatakan demikian dan mengutip kisah Rasulullah
adu gulat dengan Rukanah. Rukanah adalah orang jago gulat di masa jahiliyah. Seumur-umur dia belum pernah dia gulat kalah. Subhanallah. Siapa yang jago gulat di sini ada? Kayaknya nggak ada kamu untuk jago gulat. Ada yang nggak ada yang aktif. Mungkin kalau dia sama sumo Jepang itu kalah sama Jepang sama Rukanah. Sampai dia tantang Muhammad, baik gulat, menang kambing 1 ekor buat kamu. Subhanallah. Baru gerakan pertama, jatuh Rukanah. Kata Rasulullah, kambing. Kamu salah satu. Penasaran atau tidak Rukanah? Pasti penasaran. Selama ini belum pernah kalah, ini dalam gerakan cepat langsung jatuh dia. Sekali lagi Muhammad, 1 kambing lagi. Adu lagi, cepret jatuh lagi. Kambing 1 lagi terus. Sampai 3 kambing baru dia ngaku sudah. Muhammad, kau bukan manusia biasa. Asyhadu annaka Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diberi kecuali Allah dan engkau pasti utusannya. Gak mungkin manusia biasa bisa mengalahkanku. Karena dia masih Islam, Rasulullah kembalikan kambingnya. Paham itu? Ini menunjukkan boleh dari satu pihak. Terus, jika hadiahnya berasal dari setiap peserta, yang menang mendapatkan sedangkan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa, maka perlombaan ini hukumnya haram dan termasuk perjudian. Ya, jelas ini. Kecuali ada seorang peserta lomba yang bagaimana kalau lombanya terkadang ada lomba qiraah Quran, peserta bayar, iya kan? Ada nggak? Bila tartil Quran peserta bayar hadiah sebagai dari itu, ini memperjudikan Al-Quran ini namanya itu. Ya, ada juga yang gratis tapi yang disertakan dalam poin Telkomsel, ini sama judi juga namanya ini karena poin ini bernilai uang atau tidak? Ya bisa ditukar dengan pulsa, bisa ditukar dengan barang, bisa dengan tempatnya bernilai uang. Cara mereka untuk menarik poin ini, menghapuskan poin ini dibuatnya lomba agar dia tidak punya tanggung jawab kepada para nasabah lagi. Jadi lomba tadi sebagian tidak. Maka ini adalah perjudian. Ada salah seorang ikhwah yang beliau marketing di salah satu BUMN besar di negara kita. Dia manajer marketingnya. Dia diberikan pulsa sekian oleh di kantornya dalam marketing. Ketika banyak penggunaan, banyak penawaran, banyak poin. Ada waktu itu perlombaan poin yang hadiahnya adalah mobil Mercedes-Benz. Diikutkan oleh dia nomor kantor tersebut, nomor handphone yang dipakai dia, yang uangnya dibayar oleh kantor. Alhamdulillah dapat dia Mercedes-Benz. Pusing dia setelah itu, Ustaz halal nggak saya pakai ini? Karena ini pulsa kantor Ustaz. Bukan masalah pulsa kantor saja. Anda ikutkan itu, Anda adalah berjudi. Maka hadiahnya adalah hadiah perjudian. Dan sekarang Anda berjudi dengan menggunakan pulsa kantor. Dua dosanya kamu. Terus gimana taubatnya Ustaz? Taubatnya dia sampaikan ke atasan Anda. Siapa atasan saya Ustaz? Katanya manajer. Ya atasan HRD atau dirut. Sampai urusannya ke dirut. Dia ingin kembalikan, serahkan itu mobil hadiah kepada kantornya di Telkomsel tersebut. Sampai dia dirutnya bilang, udah jangan bikin pusing kamu, ambil aja mobilnya buat kamu, kata dia. Gak mau ke kantor Ustaz. Ya udah kalau disuruhnya ambil, tapi tidak halal bagi Anda. Jual mobil tersebut kan ini perjudian. Ya atau tidak? Sekarang pemiliknya yaitu perusahaan menghalalkan buat dia, tapi dia hasil perjudian. Tidak bisa siapapun menghalalkannya. Sampai pun yang memberikannya rela dia, tapi hasilnya hasil perjudian. Tidak halal bagi kamu walaupun perusahaan sudah memberikan. Lalu bagaimana Ustaz? Jual mobil Mercedes. Dijual dia terjual 300 juta. Terus uangnya Ustaz berikan kepada fakir miskin.
Diberikan semuanya kau dapatkan di masjid. Selesai urusan, kan jadi bikin pusing. Kalau lo tahu dari awal dia ngapain bikin pusing, bikin lelah. Lihat dapat Mercy kemudian dijual, uangnya cuma mampir doang di rekening dia. Jadi diri mentaati Allah Subhanahu wa taala ini harus diperhatikan. Baik, terus Kecuali ada seorang peserta lomba yang tidak membayar apapun, jika ia menang, dia berhak mendapat hadiah. Orang tersebut dinamakan muhallil. Perlombaan ini jelas hukumnya judi, sebagaimana dikatakan oleh Ar-Ramli. Jika peserta sebuah lomba mensyaratkan siapa yang menang, ia berhak mendapat hadiah sekian dari yang kalah, maka hukum perlombaannya tidak sah. Karena setiap peserta berada antara untung dan rugi. Inilah perjudian yang diharamkan, kecuali ada peserta yang ikut bertanding tanpa membayar. sama aja bro, main apa namanya, bola yang berlima itu, futsal, yang kalah bayar lapangan ya. Ya si judi itu nih. Masya Allah ramai. Kayaknya banyak yang terjerat. Judi, kecuali Anda bilang, nah kalah menang kami yang bayar. Karena Anda merasa tim kuat seperti tadi. Tapi bolehkah hal itu dilakukan? Nanti kita bahas. Apakah futsal termasuk bola kaki termasuk yang boleh terima hadiah atau tidak? Baik, terus. Hal ini disepakati haramnya oleh para ulama, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hazmi. Ia berkata, para ulama umat telah sepakat bahwa perjudian yang diharamkan Allah yaitu dua orang melakukan perlombaan, siapa yang keluar sebagai menang berhak mendapatkan hadiah dari peserta yang kalah. Haramnya hukum perlombaan ini juga merupakan keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami, divisi fikih tentang kaidah umum perlombaan yang dibolehkan pemenangnya mendapatkan hadiah. Keputusan nomor 127 tahun 2003 yang berbunyi, sebuah perlombaan boleh pemenangnya mendapat hadiah dengan syarat bahwa seluruh hadiah atau sebagiannya tidak berasal dari semua peserta. Ya, terus. Perlombaan yang dapat dikiaskan dengan lomba masyru'. Apakah dapat dikiaskan dengan tiga perlombaan di atas perlombaan yang semakna dengannya, yaitu perlombaan dalam hal-hal yang dibutuhkan di medan perang seperti menembak, lempar pisau, lempar lembing, ketangkasan menggunakan senjata ringan dan berat serta lainnya. Para ulama berat apa? Itu nuklir. Ya. Tak mampu main nuklir dengan lomba. Itu pasti sudah mana tadi. Terus para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, sebagian ulama yaitu ulama mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa permainan lainnya tidak dapat dikiaskan dengan tiga permainan di atas. ya. Pemenang perlombaan selain pacu kuda, unta, dan memanah tidak boleh menerima hadiah sekalipun dari pihak ketiga. Ya. Dengan demikian hadiah yang diperoleh dari perlombaan tersebut termasuk harta haram. Yang menjadi dasar pendapat ini sabda Rasulullah SAW, la sabaqa illa fi nafin aw fi hafirin aw nasr. Tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan kecuali lomba pacu unta, pacu kuda atau memanah. Rasulullah SAW hanya membolehkan memberi hadiah bagi pemenang dalam 3 perlombaan saja. Ini berarti bahwa perlombaan terbatas 3 jenis permainan saja. Tanggapan makna sabda Rasulullah SAW di atas tidak bertujuan membatasi jenis perlombaan yang boleh diberi hadiah, akan tetapi bermakna taukid, penekanan yang dimaksudkan. Perlombaan yang sangat pantas mendapatkan hadiah yaitu 3 permainan. Pendapat kedua, jenis perlombaan lain yang semakna dengan 3 permainan di atas boleh pemenangnya diberikan hadiah. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi Syafi'i. An-Nawawi berkata, boleh memberikan hadiah dalam perlombaan memanah, begitu juga melempar tombak dan meriam. Ada meriam di masa Imam Nawawi? Ada. Terus. Boleh memberikan hadiah dalam perlombaan pacu kuda, begitu juga pacu gajah, keledai. Pacu gajah ada tentang tidak?
Di Indonesia gajah main bola bukan lepas tuan. Terus Maksud gajah dan keledai merupakan pendapat yang azhar terkuat dalam mazhab. ya. Yang menjadi dalil pendapat ini yaitu qiyas, sebagaimana 3 perlombaan yang disebutkan dalam hadis tersebut untuk melatih keterampilan berperang demi menegakkan dan memperjuangkan agama Allah, maka hal-hal yang sama tujuannya juga dibolehkan dan pemenangnya juga boleh mendapatkan hadiah agar lebih bersemangat untuk selalu mengasah keterampilannya berperang. Pendapat yang membolehkan jenis perlombaan yang semakna dengan yang disebutkan hadis merupakan keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami tentang kaidah umum perlombaan yang dibolehkan pemenangnya mendapatkan hadiah, yang berbunyi, sebuah perlombaan boleh pemenangnya mendapat hadiah dengan syarat, tujuan, sarana, dan jenis perlombaannya disyariatkan. Terus pertanyaan saya jawab maksudnya. Silahkan, ada pertanyaan. Untuk penanya langsung ke belakang, ada mic. Di mana ya? Langsung ke belakang ada mic. Mana mic-nya? Ada mic-nya? Masya Allah. Untuk yang mau bertanya silakan ke belakang, jadi langsung membuat barisan antrian. Untuk yang akhwat bentuknya pertanyaan tertulis bisa dikirimkan ke depan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda mau bertanya mengenai poin yang berpacu tadi, apakah hanya sekedar hewan yang memang dipacu, ataukah kalau zaman sekarang kan teknologi, mungkin kendaraan kan, mulai dari yang darat, laut, udara, apakah perlombaan semacam ini juga bisa disamakan dengan pendapat yang dari Imam Mazhab tadi? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita baca belum selesai. Ada penjelasan mana yang bisa dikiaskan atau tidak. Pendapat pertama tidak bisa dikiaskan. Ini pendapat Malikiyah. Jelas. Pendapat yang kedua, pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah bisa dikiaskan. Nah, sekarang dengan demikian semua bentuk kendaraan yang bisa digunakan, seperti kuda bisa digunakan untuk peperangan, dan pacu unta ketangkasannya bisa digunakan untuk berperang. Maka seluruh alat perang, kendaraan perang bisa digunakan untuk dalam lomba dan dibolehkan dalam syariat. Allah telah alam. Pacu pesawat, ada pesawat, ada pesawat tempur, boleh itu. Baik, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan, ada pertanyaan titipan dari teman. Dia kerja di salah satu bank BUMN. Setiap penanya berapa pertanyaan? 1. Berarti antum tidak ada pertanyaan, hanya untuk titipan. Saya juga ada, Ustaz. Nggak bisa. Pilih satu main yang penting. Ayo, teman. Ada program travel umroh, biayanya 14.500.000. Tapi berangkatnya 1 tahun kemudian. 14.500.000 ini naik pesawat apa naik onta? Naik pesawat, Ustaz. Baik. Kita bayar murah karena nanti berangkatnya tahun depan. Jadi selama 1 tahun itu uang yang kita setor akan mereka kelola. Kemudian tahun depan mereka kelola, mungkin untung, mungkin rugi. Kalau rugi tetap berangkat nggak Anda? Mereka menjanjikan rugi dan untung tetap berangkat, sisanya mereka tambahin. Rugi untung tetap berangkat, janji. Ya. Ada jaminan yang mereka berikan kepada Anda? Jaminannya seperti hitam di atas putih, Ustaz, gitu. Jika tidak berangkat, uang kembali. Iya, ternyata dia menghilang, ente keluarkan hitam putih tadi, berangkat atau tidak? Seperti first travel. Ya.
Iya, dia tidak berangkat. Tapi Ustaz, Maka yang dimaksud jaminan dalam rahani. Allah mengatakan, "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihan maqbudah." Bila kalian buat akad tidak tunai dan kalian dalam perjalanan, ambil barang jaminan yang dipegang. Maqbudah dipegang. Kalau Anda pegang kertas, dia rugi ke bisa berangkat, dan Anda bisa terbang pakai kertas ini ke Mekah? tidak bisa Ustaz. Enggak bisa, maka nggak ada guna kertas ini. Jaminan tiket Anda pegang itu betul. Tiket Anda pegang betul. Masalah visa mungkin bisa dengan cara lain. Tiket dengan bookingan kamar hotel di sana tanggalnya. Sebentar, paham antum itu? Paham. Ini jaminannya. Kalau tidak seperti tadi, kalau dia untung mungkin Anda berangkat. Kalau dia rugi, jelas Anda ini. Ya, Ustaz. Jadi Pada dasarnya ini boleh dinamakan dengan baik salam fil manafi'. Jual beli uang cash di depan, jasa atau barang nanti menyusul. Semakin jaraknya semakin mundur setelah terima barang dan jasa dari waktu setelah terima uang cash, semakin murah harganya. Rasulullah SAW datang ke Madinah, para orang-orang Madinah telah melakukan akad salam dengan objek kurma, dengan serah terima setahun, 2 tahun, 3 tahun. Umpamanya ini uang cash, 1 sok atau 1 ton kurma. Kalau cash pada waktunya umpamanya kurma juga harganya 10 juta 1 ton, ya. Tapi uang cash di depan, saya terima 2 tahun lagi, mau nggak dia dengan harga 8 juta? Kan nggak mau. 2 tahun dia bisa putar uang itu, jual kambing boleh, buat apa terserah dia, mau atau tidak? Mau. Karena uang cash di depan. Paham Anda ini? Semakin mundur semakin rendah harganya. Tapi karena ini akadnya tidak tunai, maka ambil jaminan. Anda sudah menyerahkan uang, dia belum menyerahkan apa-apa. Ini sama Anda minjamkan uang ke dia kan? Ya Ustaz. Kalau dia tidak mengembalikan, dijamin dia Ustaz. Ya pakai apa dia jamin? Kalau tiket Anda pegang, sama bookingan hotel di sana pada tanggal yang waktu sudah jelas Anda pegang, selesai sudah urusan. Yang paling susah itu. Jelas? Katakan pada dia, saya siap bayar cash lebih murah, tapi pada waktu saya serahkan uang, serahkan kepada saya nomor tiket pesawat pulang pergi. Jangan pergi aja, nanti pulang gitu ya. Pulang pergi, kemudian hotel di sana sekian hari di Mekah, sekian hari di Madinah, sini nomor bookingannya. Jadi Ustaz, kalau first travel nggak ngasih jaminan, berarti nggak bisa? Bukan nggak bisa, travel manapun dia nggak ngasih jaminan, berarti Anda sedekah ke mereka. Kalau sedekah jangan ke orang seperti itu. Banyak fakir miskin di samping Anda yang berhak sedekah. Sama tuh. Anda serahkan uang 15 juta, tidak ada satupun yang Anda pegang. Sedekah atau tidak namanya? Jelas? Skip panjang lagi, dalam-dalam lagi. Ya, syukur Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal profesi saya itu sebagai pelatih kepala atau asisten dalam. Kurang jelas kenapa? Misal profesi saya sebagai pelatih kepala atau asisten dalam satu tim olahraga Ustaz. Dan tujuan mereka latihan itu adalah Anda pelatih olahraga. Iya, Olahraga apa? futsal misal. Pertanyaannya halal coba. Tujuan mereka latihan kan pasti bertanding, dan bertanding itu pasti ada masyirnya. Jika saya membantu latihan saja, tapi pas pertandingan nggak saya dampingin gitu, biar dia menang kalah urusan mereka masing-masing, itu gimana? Tetap haram uangnya dan haram jasa Anda. Oh, jadi lebih baik pekerjaan itu tinggalkan gitu Pak. Tinggalkan kerja itu, latih gajah agar bisa bersama. Lebih bagus, lebih mahal uangnya. Satu lagi Ustaz, Oke. misalnya sponsornya dari pihak ketiga tapi dari bank konvensional atau Rokok. misalnya Rokok, iya rokok, biasanya rokok kan. Kalau nggak rokok, kalau nggak bank konvensional, misalnya itu kan Iya. ya sponsornya kan ya. Iya. Sama haramnya. Oke baik, saya jazakallahu khairan. Allah itu. Dia tuh boleh 2 ya.
Masya Allah, saudara. Kita dibacakan dulu pertanyaan dari Ahwat. Duduk dulu ya, Ahwat dulu. Duduk dulu. Maafkan saya, dia dua, lupa saya, kalau semangat dua. Dari sekian pertanyaan boleh dikasih hadiah tak yang menurut Ustaz pertanyaannya bagus sih. Pertanyaan apa hadiahnya ada di meja itu Ustaz. Ini hadiah, Quran mushaf juga ini. Iya. Hadiah perlombaan dalam agama halal atau tidak? Mana? Belum jadi baca kuda tadi. Jadi baca unta. Kalau antum baca kuda tak boleh dapat hadiah ini. Ya, ini bisa termasuk hal yang dikiaskan dengan pacu kuda dan pacu unta dan memanah. Agama Allah sebagaimana disebarkan dan diperjuangkan dengan senjata dan dengan ketangkasan berperang, juga disebarkan dengan senjata ilmu agama Allah. Dan demikian sepakat para ulama untuk perlombaan dalam agama Allah pun boleh mendapatkan hadiah, termasuk dalam 3 perlombaan yang masyru' tadi. Jelas dengan syarat tidak ada uang pendaftaran. Antum masuk sini dari uang pendaftaran? Kalau pendaftaran batal, nggak jadi. Ada uang pendaftaran? Nah, berarti Anda masuk sebuah mall yang ada uang pendaftaran atau uang apa namanya? Karena ada sebagian event atau bazar yang masuk bayar 2.000 uang tiket, uang kartis, dapat kemudian door prize segala macam, ini judi. Jelas itu? Tadi itu misalnya ada uang parkir nggak tadi? Parkir bukan uang pendaftaran, nggak ada hubungannya. Saya tanyakan, ini panitia ini dari uang parkir atau tidak dibelinya? Nggak ada hubungan uang parkir. Kalau uang parkir itu jadi nggak boleh, jadi judi namanya. Siapa yang bisa jawab silakan berdiri di situ. Yang bisa jawab silakan berdiri di situ. Saya tanya. Maju. Saya tanya. Baik. Pacu apa? Kuda, unta, panah. Pacu memanah. Pacu kuda, unta, panah yang dibagi. Pacu kuda, pacu panah. Baik. Kalau pacu motor, boleh dapat hadiah? Ya balik lagi ke syaratnya tadi, apakah ada uang pendaftaran? Pertanyaannya boleh atau tidaknya jawabannya kan ya? Boleh. Pacu motor boleh? Boleh. Boleh saya minta kerugian karena jawaban salah? Judi namanya kan ya? Iya kan? Kalau jawabannya salah dia yang bayar, kalau jawabannya betul ambil hadiah. Judi kan namanya. Judi atau tidak? Ya, judi atau tidak? Betul jawabannya, silakan ambil satu. Judi namanya. Ambil, silakan ambil hadiah. Agar tidak jadi judi itu ambil hadiah. Kalau antum ambil mushaf dengan syarat harus khatam sekali sebulan. Kalau ambil Al-Quran harus khatam sekali sebulan. Dalam waktu 30 bulan harus hafal juz amma. Yang paling besar, kalian paling besar dalam waktu setahun harus hafal. Taufiq wa fadlullah. Allah bersyukur. Antrian itu ambil antriannya tetap antrian. Terus apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya menjadi panitia 17-an? Berpartisipasi dalam rangka tersebut, apakah acara tersebut bid'ah? Jazakallah khair. Subhanallah. Antum bacanya belum selesai, pertanyaan udah kemana-mana. Apakah perlombaan dalam 17 Agustusan tadi ada perlombaan yang masyru'? Kalau masyru' boleh atau mubah, boleh atau tidak mendapatkan hadiah? Ada perlombaan yang haram dalam 17 Agustusan atau tidak? Biasanya perlombaan 17 Agustusan apa aja perlombaan yang umum? Satu-satu.
Panjat pinang ini mubah atau haram? Manjat mubah, perbuatannya mubah. Tapi boleh atau tidak perbuatan panjat pinang dapat hadiah? Karena yang boleh dapat hadiahnya 3 saja. Pacu kuda, pacu unta, mana? Nggak ada di situ panjat pinang. Bisakah dikiaskan memanjat dengan memanah dan pacu kuda? Bisa bagaimana? Kalau tidak bisa, maka hadiahnya haram. Untuk mengikutinya tadi menjadi haram hukumnya. Memberikan hadiah untuk ini pun jadi haram hukumnya. Masya Allah, saya sekarang baru ingat kenapa panitia pilih ini temanya sekarang. Sebentar lagi Agustusan kan enggak? Tanggung jawab untuk pada masalah nanti. Baik, tapi tidak ada masalah, bagian dari nasihat kepada kaum muslimin. Terus pertanyaan berikutnya dari Ahwat. Bagaimana hukum hadiah yang didapat dari lomba giveaway yang diadakan di media sosial? Giveaway adalah hadiah yang diberikan oleh penjual suatu produk secara gratis dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah yang banyak komentar, like, dan share di akun medsos pemberi hadiah. Terus komentarnya ini apa? Yang baik, yang buruk, atau komentar yang asal komentar aja? Yang penting banyak. Yang penting banyak video sosial. Yang penting banyak, begitu? Komentarnya sesuatu yang tidak perlu komentar, dia komentar. Bukankah ini adalah membuang waktu dan haram? Kasratul kalam. Bahwa dalam Islam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada hari akhir, ucapkan yang baik-baik. Kalau tidak ada ucapan yang baik keluar, diam. Ini enggak, siapa yang banyak ngomong, baik enggak baik dapat hadiah. Perbuatan dia ini saja sudah haram, apalagi dapat hadiah, jadi lebih haram lagi perbuatannya. Jelas. Kecuali dia batasi komentar yang baik sesuai dengan syariat Allah, ada dalil Quran dan Sunnahnya, dapat hadiah. Itu baru setuju saya. Tapi kalau asal dia komen, nggak ada dalilnya, asal ngomong, bikin ribut orang jadi semuanya, penyebab timbulnya penyulut, munculnya fitnah di masyarakat. Ributlah antara ustaz ini, antara ustaz, gara-gara komentar dia, dapat hadiah lagi setelah itu. Innalillah. Apa Ustaz? Yang dimaksud komentarnya ini lebih ke promo ya, promo produknya itu. Jadi kalau misalnya promo produk itu jujur atau bohong, dia akan mengatakan produk ini tidak bagus secara klinis, diuji tidak layak untuk dikonsumsi. Tapi komentar dia yang bagus itu apa? Oh, ini sudah teruji di semua laboratorium dunia dan bagus sesuai dengan standar. Tapi bohong atau tidak? Yang besar bohongnya dapat hadiah. Tak pun dia dapat hadiah, dia berbohong sudah masuk neraka. Iyyakumul kadzib, kata Rasulullah. Hindarilah berbohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena berbohong akan mengantarkan orang berbuat durjana, dan perbuatan durjana mengantarkan orang ke dalam neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdzibu hatta yuktaba indallahi al-kadzdzabin. Orang itu akan banyak berbuat dusta, berbohong, sehingga ditulis oleh Allah dia sebagai pembohong. Walaupun betul ucapannya, manusia akan mengatakan bohong. Pasti bohong itu, pasti bohong, karena sudah dikenal sebagai pembohong. Dapat hadiah atas kebohongannya ini, luar biasa. Paham? Kecuali yang dibeli hadiah itu komentarnya sesuai dengan namanya promo produk, tahu dia produk ini ada kelebihan, kekurangan disampaikan benar, tapi nggak dapat hadiah pasti cara gitu. Jelas? Jadi hukum giveaway itu apa? Haram. Betul kita bilang haram tadi? Betul kita bilang haram? Betul. Udah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana hukumnya bisnis fintech yang marak saat ini? Apa itu? Fintech itu financial teknologi, di mana bisnis yang dimaksud adalah perusahaan yang bergerak jasa pengiriman uang dan dilunasi oleh kreditur secara kredit. Apa maksudnya ini? Siapa yang mengerti produk ini?
Bayar diterangkan gimana maksudnya? Kalau nggak tahu Anda jangan tanyakan ke saya. Nanti Anda pusing, saya juga jadi pusing. Ada yang tahu ini? Nggak ada? Hah? Antum pegawai di situ sebagai apa? Nasabah. Kebetulan saya dari Bank Indonesia. Kenapa? Saya dari Bank Indonesia. Masya Allah. Bank Indonesia juga ada yang namanya fintech office. Bank Indonesia ada fintech office. Iya. Apa maksudnya itu? Jadi kalau tadi dibilang untuk pendanaan itu, misalkan ada suatu perusahaan. Dekatan mulut ke mic. Ya. Misalkan ada suatu perusahaan baru, startup dia bikin kayak semacam platform. Itu nanti di mana orang-orang yang butuh dana itu dia bisa menjadi member dari platformnya itu. Dia masukkan orang-orang butuh dana bisa member platform. Iya. Jadi dia akan sistem aplikasi. Jadi orang yang mau butuh dana, misalnya saya kemudian mendaftar jadi nasabah platform tersebut. Nah, saya sampaikan. Daftar ini bayar. Iya, bayar. Berapa bayarannya? Relatif tergantung daripada masing-masing perusahaannya Pak Tasya. Jadi perusahaan beda fee-nya dia. Bayar fee terus. Jadi kemudian saya bilang saya butuh dana sekian untuk proyek apa. Nah, nanti umumnya proyek jalan tol, ya, jembatan Merak Bukabuni. Nah, kemudian nanti ada investor-investor yang mau invest di situ, dia juga connect ke aplikasi ini. Nah, nanti saya sebagai debitur, debitur itu apa? yang bikin uang kan nantinya. Anda yang memiliki proyek akan bangun jembatan tadi. Betul. Terus? Ini nanti saya harus memberikan kayak semacam fee atau bunga lah artinya. Bunga? Iya. Bukan fee, bunga. Ya, makanya kalau selama ini baru yang ada baru sifatnya fee atau bunga itu. Untuk pemberi uang tadi. Iya. Jadi dia saya menyerahkan 5 miliar. Ya. Nanti setelah 1 tahun dapat dia 6 miliar. Ya, begitu. Dia ada kayak. Tapi mungkin juga hilang uangnya. Hilang kayaknya enggak, karena ada semacam Penjamin, lembaga. penjaminan gitu loh. Pihak ketiga penjamin. Iya, ada tiga Iya. penjamin. Jelas ini tentang. Ya, artinya menjamkan uang bayar lebih, hukumnya riba, gampang hukumnya sekarang. Cuman sistemnya aja sekarang dibuat online, riba online. Riba sistem aplikasi. Terus. Lanjut pertanyaan Ikhwan. Jazakallah khair, terima kasih Bapak atas masukannya. Nggak saya pusing, ini namanya fintech saya. Terus. Cukup. Ya, langsung saja. Assalamualaikum Ustaz. Ini antriannya masih betul? Iya. Alhamdulillah. Ustaz, saya mau nanya, di tempat tinggal saya biasanya kan kalau di tanggal 17 Agustus ada perlombaan. Bukan di tempat tinggal Anda aja, di seluruh pelosok Indonesia. Masih kayak gitu. Kebetulan biasanya saya ditunjuk, diamanahkan menjadi pengurusnya untuk mengadakan lomba untuk anak-anak gitu ya. Tapi pada saat mencari hadiahnya itu kita mencari sumbangan dari warga-warga yang orang tuanya yang mengikuti anak-anaknya lomba. Jadi anak-anak ikut lomba, kita minta sumbangan Ke orang tuanya. Uang kepesertaan. Ya seperti itulah. Judi namanya. Berarti ada sponsor judi. Cuman kalau sebagiannya itu dipakai sumbangannya itu untuk alat perlombaan, terus sebagiannya untuk hadiahnya, itu termasuk judi. Jelas. Solusi. Sekarang intinya perlombaannya apa? Perlombaan yang disyariatkan atau tidak? Perlombaan seperti
lomba anak-anak sepak bola terus. Sepak bola tidak disyariatkan. Kalau kayak lomba makan kerupuk gitu. Apalagi makan kerupuk, tidak ada ajari-ajar, mungkin sudah kalah Anda lomba dengan mereka. Apalagi sudah tidak ajari makan kerupuk. Kalau lomba bikin kerupuk, mengolah dari bahan material, bikin kerupuk sampai jadi, itu mungkin bisa dianjurkan karena berguna untuk mereka. Ada solusi gak, Ustaz? Ada solusi tadi, lomba membuat kerupuk. Tukar makannya. Ya nanti Anda sebagai juri tukar makan boleh. Artinya itu sesuatu yang bermanfaat. Atau lomba hafal Quran. Apa salahnya 17 Agustus diadakan lomba yang masyru'? Siapa yang hafal 1 juz, adakan lomba. Kan hebat ini DRR warga Anda. Kalau Agustusan lomba hafal Quran, mantap. mungkin kalau untuk hadiahnya, kalau dia disyariatkan perlombaannya baru boleh dapat hadiah. Tapi perlombaan yang tidak disyariatkan tanpa hadiah ada yang boleh, ada yang tidak walaupun tanpa hadiah. Paham Anda itu? Untuk yang haram tanpa hadiah pun hukumnya adalah haram. Kalau yang mubah istijmam ya tanpa hadiah boleh, dengan hadiah tidak boleh. Ini yang dikatakan Ibnu Qayyim, sesuatu yang mubah tidak masyru', ya tidak masuk lomba memanah tapi tidak keterampilan yang berguna atau bukan lomba karya ilmiah. Bila diberikan hadiah, maka sesuatu yang mubah tadi menjadi tujuan ini akan merusak kehidupan. Akan merusak kehidupan. Bagaimana dia merusak kehidupan? Anggap kita katakan pemain bola kaki. Biasanya bermain, namanya bermain. Itu orang tua melarang atau menganjurkan? Itu zaman dulu. Kalau sekarang enggak. Main bola yang cakep. Nanti uang transferan kamu 2 triliun, kasih ibu 1 triliun. Iya atau tidak? Ini kenapa jadi berubah tolak ukur standar orang dalam berpikir? Karena dia berubah fungsi dari yang mubah menjadi sesuatu tujuan hidup karena uangnya besar. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab bagus juga tentang perlombaan Al-Furusiyah. Dalam buku beliau Al-Furusiyah beliau jelaskan sesuatu yang mubah Rasulullah mengharamkan untuk diberi hadiah agar tidak berubah yang mubah tadi menjadi tujuan hidup. Ketika dia mendapatkan hadiah dan hadiahnya besar, ini menjadi tujuan hidup. Sehingga sekarang apa yang terjadi? Bermain bola yang hukum asalnya adalah mubah untuk sekedar kesenangan kesehatan menjadi tujuan hidup. Banyak orang tujuannya jadi apa besar? Tuh seperti pemain bola kafir negara itu. Lihat, sekali main kaki bolanya gol dapat dia 1 triliun. Kalah profesor-profesor. Jangan belajar, ngapain kamu belajar nak? Capek-capek. Nanti tamat, walaupun saya mengatakan S3 di luar negeri, jarang jurusan saya itu ada di Indonesia. Dan saya sampai sekarang S3 dari Saudi, untuk jurusan ini baru saya sendiri. Untuk jurusan saya ini, dari kampus saya itu, kampus saya tak tahu Allah Ta'ala alam. Itu saya sendiri. Itu di Indonesia dihargai cuman seharga tali sepatu pemain bola Indonesia. Gaji bulanan. Paham tuh? Ketika pulang diajarkan, ditawarkan di PNS dengan gaji 5 juta per bulan. Kan harga tali sepatu baru kan ya? Per bulan, ngajar per bulan seperti itu. Karena berubah, sehingga dengan demikian tidak menarik bagi orang untuk belajar. Jangankan ilmu agama, dengan ilmu sains pun, mana yang mahal kontrak transfer pemain bola daripada seorang profesor ilmu apa yang susah? Matematika. Matematika susah ilmunya. Apa aja lah, matematika, mau IPA, mau apa terserah Anda. Ya. Mana lebih besar gaji profesor tersebut, profesor, doktor dari luar negeri, daripada transfer gaji seorang pemain bola. Jauh pemain bola, baik di negara kafir maupun di negara muslim. Berbeda kemudian daya pandang manusia dalam hidupnya.
Sehingga anaknya disuruh bermain terus agar bisa jadi kaya, bisa membiayai orang tua. Paham tentunya? Maka jangan galakkan atau jangan semarakkan hal-hal yang mubah tadi dengan hadiah. Hanya sekedar mubah untuk senang-senangan boleh. Ya, suatu hari lomba bareng-bareng makan kerupuk rame-rame nggak ada masalah. Tapi jangan kasih hadiah. Ya, makan kerupuk, makan nasi padang rame-rame itu bagus, saya setuju juga itu. Tapi jangan kasih hadiah. Paham? Dan yang masalah adalah masalah dia. Bila dikasih hadiah, tahun depan dia berusaha bagaimana cara memakan sebanyak-banyaknya hingga dapat hadiah. Paham? Jadi tujuan dia. Dalam segala ini bagian dari istiqomah. Ada manusia yang terkuat makan, namanya al-akul. Dia lomba dengan gajah makan roti, menang 1 roti dia. Gajah cuma bisa makan 99 roti, dia 100 roti dia makan. Gajah pun kalah oleh dia. Itu gara-gara ikut lomba kerupuk kali itu saya. Jelaskan dulu. Tapi kalau misalkan ada semacam salah satu ini warga, pertanyaan ini. kalau Boleh, masih boleh bertanya beliau. Terakhir. kalau misalkan dari salah satu warga mendonaturkan ini diamanahkan untuk biaya untuk hadiah itu bagaimana? Suruh dia ngasih sendiri. Saya nggak mau ngasih, saya nggak mau ngatur acaranya. Karena kan menjadi haram. Tapi kalau dana dia untuk beliin kerupuk boleh. Bilang sekali ngapain kerupuk anak-anak nggak sehat, susu sekalian. Lomba minum susu 5 liter. Sehingga sehat anak itu. Kerupuk, ya Allah. Gak maju banget sih negara ini. Syukur Ustaz. Allah barik. Lomba minum susu segar, subhanallah. Enak. Atau lomba makan sayur. Kalau sering paling banyak makan anak-anak kan gak ada yang sayur kan? Itu bagus. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya, suatu hari anak saya itu dipilih dari pihak sekolah untuk mengikuti lomba membaca Al-Quran. Membaca atau hafalan? Hafalan Al-Quran. Jadi masalah pada perlombaan tersebut dipungut uang bayaran, uang pendaftaran dari orang tua murid. Dari orang tua murid? Ada orang tua murid yang anaknya ikut. Anaknya ikut. Saya sudah mengetahui hukumnya. Sudah mengetahui. Ya, yang jadi Itu masalah, judi. Itu judi. Terus Anda ikut juga? Iya. Karena gurunya itu tidak ngerti hukum syariat. Gak ngerti udah, jangan ikutkan anak Anda. Anak Anda menjadikan alat untuk perjudian mereka. Dan akhirnya anak saya ikut juga. Pak Seraya saya berkata saya berlepas diri. Qadarullah, Berlepas diri bagaimana? Antum bayar. Kalau nggak jadi bayar bisa dilepas diri. Terus Qadarullah anak saya keluar sebagai pemenang, dapat hadiah. dapat hadiah. Judi hadiahnya. Nah, jauh-jauh hari sebelum Haram. lomba dimulai, saya udah bilang sama anak saya, kalau nanti kamu menang, jangan diambil uangnya. Tidak diambil pun dia sudah berusaha ikut lomba judi. Menang dosa keduanya dapat hadiah judi atau haram. Akhirnya uang tersebut saya infakkan ke masjid, ke kotak amal, semuanya. Boleh uang judi di masjid? Nah itu pertanyaan saya. Masjid mana? Masjid sini ya, Bang? Kalau itu salah, maka saya bersedia untuk menyalurkan uang hadiah yang Bukan bersedia harus, bersedia harus. kemana sebaiknya. Baik. Uang haram ini tidak boleh untuk masjid. Uang riba, uang judi tidak boleh untuk masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangun kembali Ka'bah di umur beliau 35 ketika terkena banjir, ya, mereka syaratkan kepada orang-orang jahiliyah. Di waktu itu beliau belum diangkat menjadi nabi. Tidak ada syariat Islam Nabi Muhammad SAW waktu itu. Beliau syaratkan dan semua orang-orang jahiliyah Quraisy mensyaratkan pada diri mereka uang hasil perzinahan, uang hasil riba, uang hasil perjudian
tidak boleh satupun dimasukkan ke dalam Baitullah Ka'bah ini. Orang jahilin lebih pintar ya antum ternyata. Karena saya panik besar. Iya, alhamdulillah. tahu Sekarang saya- bertaubat kepada Allah, uang tadi berikan kepada fakir miskin. Berarti anggap sedekah Anda ke masjid tadi adalah infak untuk masjid, yang uang hadiah lomba tadi berikan kepada fakir miskin. Kepada fakir miskin boleh. Trofinya harus saya simpan atau saya buang, Ustaz? Apanya? Trofi. Katahin. Piala-pialanya. Katahin. Katahin. Trofi judi ini ya sih. Tadi saya Bisa dijual nggak? Bisa dijual nggak? Tadi disimpan di pihak sekolah, kemudian Bisa dijual nggak ini? nggak bisa. Plastik. Pasar Wawak nggak mau, mereka beli harga 10.000. Cuma plastik ya. Tak, aku cahin aja. Salam. Akan pertanyaan lagi, Ustaz. Jika lomba MTQ yang tidak dipungut biaya pendaftaran, bagaimana hukumnya? MTQ Tilawah Quran, Ustaz. membaca saja. Ya. Di sini ada cabangnya lagi, ada lomba hafalan Quran. Hafalan Quran lomba boleh. diskusi kandungan Quran. Hafalan Quran boleh. Lomba hafalan hafzul Quran kalau di Arab Saudi itu nilainya mahal. Selain dapat umroh haji gratis, kadang hadiahnya sampai sekitar bernilai puluhan juta dan ratusan juta. Ini boleh, tapi sekedar membaca berbeda, wallah ta'ala. Apalagi yang dinilai dari membaca itu adalah irama nadanya, bukan ketepatan makhrajul huruf dan tajwidnya. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah boleh menerima hadiah dari lomba cerdas cermat, lomba menulis, di mana pendaftarannya gratis? Lomba cerdas cermat dan menulis ini, dia cerdas cermat di bidang apa? Bidang keagamaan, syariat, atau bidang umum? Bidang umum artinya apakah sebutkan burung terbesar di dunia? Itu nggak ada gunanya. Tahu pun nggak tahu, nggak ditanya Anda di akhirat. Nggak ada malaikat nanya Anda mana lautan terdalam di dunia. Nggak ada. Ditanya malaikat adalah mazhabuk. Kamu lomba ini boleh. Kalau materi tidak sebanyak seperti itu boleh. Tapi kalau secara wawasan umum tidak. Tidak boleh dilombakan dan tidak boleh juga mendapat hadiah. Satu lagi, Ustaz, pertanyaan dari Ahwat. Apa hukumnya lomba foto yang mengadakannya adalah dari bank? Apakah hadiahnya termasuk haram atau tidak? Karena hadiahnya dari bank dan pajak hadiah dari lomba tersebut, apakah saat kita dipilih untuk menanggung pajaknya? Semua yang dari bank riba hukumnya adalah haram. Lomba hafalan Quran yang masyru' tapi hadiah dari bank, jadi haram dia terima hadiahnya. Tapi ada bank riba yang bikin lomba hafalan Quran? Belum ada. Kalau ada, bacakan ayat-ayat riba. Lanjut ke pertanyaan Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, pertanyaannya bukan tentang lomba. Semisal saya bekerja sebagai marketing di perusahaan di maskapai penerbangan. Destinasi yang saya jual adalah negara-negara kafir dan negara muslim juga. Apakah pekerjaan saya membantu dalam maksiat? Karena saya pernah membaca kajian soal mengunjungi negara kafir, hukumnya haram. Gitu, apakah yang menggunakan jasa Anda semuanya muslim? Kalau orang kafir mengunjungi negara kafir, boleh atau tidak Anda jual jasa ke dia? Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Ya, Rasulullah SAW bermuamalat dan berbisnis dengan Yahudi, dengan orang kafir yang musuh langsung perang dengan mereka, tidak ada masalah. Tapi dengan muslim, kalau tujuan dia adalah suatu masalah yang baik, seperti dia belajar ilmu sains di negara mereka itu yang bagus umpamanya, tidak ada masalah. Terlalu repot Anda kalau tanyakan setiap pelanggan tiket Anda, tujuan ke negara akhir Anda muslim atau bukan? Yang pertama,
Kalau jamaah muslim tujuannya apa? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga akan panjang pertanyaannya. Anda akan dipecat dan diberhentikan dan dianggap mengganggu HAM orang. Bekerja saja. Boleh. Insyaallah. Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan Anda mungkin dua, Ustaz. Pertama yang Dua boleh. Satu. Tapi yang kedua juga cukup penting. Pakai kata dan selesai urusan Anda. Saya tunjukkan caranya. Ya, pertanyaan Anda itu tentang hukum perlombaan bela diri, Ustaz. Yang Bela diri sesuatu yang masyru' karena kemampuan digunakan dalam berjihad fisabilillah. Kemampuan memanah tadi iya. Tapi dengan syarat menggunakan body protector untuk pengaman diri karena belum perang, kecuali Anda fight-nya adu bela dirinya dengan orang kafir sekalian, itu boleh tanpa body protector. Berarti misalkan kayak hangat, silat ataupun bela diri dengan senjata lain tapi dengan body protector itu berarti Sekarang lawan Anda siapa, muslim atau kafir? Muslim, Ustaz. Nggak boleh dipukul dia. Kalau dengan body protector gimana, Ustaz? Sakit nggak terasa kalau dia body protector? Sedikit mungkin. Hah? Sakit sedikit mungkin, Ustaz. Nggak boleh menyakiti kaum muslimin ya sih. Baik. Kalau Minta setiap Anda umpamanya praktek latihan, minta lawan Anda non muslim terus, cari non muslim terus. Ada teman saya dulu dia main jago kungfu, subhanallah setiap dia kungfu itu dengan muslim guru-guru besarnya kan ya, terus sengaja dia habisin kalau tidak ada fighting gitu. Nah, kalau untuk lomba debat ilmiah bagaimana, Ustaz? Bukan dan lomba ilmiah bagaimana? Dan lomba Karya ilmiah? Bukan debat, Ustaz. Jadi kira-kira debat itu nanti dibagi dua tim. Lalu yang Apa yang diperdebatkan ini? Topik-topik umum, Ustaz. Debatnya menggunakan dalil syar'i atau seenak kepalanya? Dalil logikanya itu logika ini termasuk dari kalam fuduli. Kata Rasulullah, ucapkan yang baik atau diam. Lebih baik orang sebelum diam. Sakit telinga yang dengar aja ya. Biasanya lomba debat ini diadakan oleh, kalau misalkan di SMA itu dari Dinas Pendidikan, kalau dari kuliah itu dari Kemenristek. Jawabannya sudah jelas haram. Dan untuk yang pertanyaan selanjutnya, pertanyaan lanjutan, itu Ana lulusan teknik telekomunikasi, Ustaz. Sebelumnya pekerjaan Ana sebelumnya itu di bidang satelit, jadi penyedia jaringan satelit, Ustaz. Dan rata-rata yang menggunakan jaringan satelit ini, kalau tidak pemerintah itu bank. Yang menggunakannya itu boleh Anda buat satelit untuk bank? Sebentar, sekarang Anda buat satelit khusus buat bank atau untuk banyak ada jasa yang halal, jasa yang haram? Pertama untuk pemerintah militer sebenarnya banyak yang menggunakan, tapi kebanyakan klien itu memang dari bank untuk sebagian besar pengguna jasa Anda di tempat riba. Iya. Berarti sebagian besar ATM ribanya itu. ATM ada hukumnya. ATM berarti Anda narik uang Anda. Ya, rata-rata klien itu cuma dibayar oleh ATM banknya bank riba, dibayar pakai bunga riba. Ya, Anda buat jangan terima uangnya karena dibayarnya pakai uang riba. Berarti bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang satelit yang emang rata-rata yang menjadi klien jaringan satelit itu emang bank, hukumnya gimana itu, Pak? Uangnya haram Anda terima karena pasti bank itu bayar pakai uang ribanya. Jelas? Jasa Anda membantu jalan usaha mereka. Tanpa ATM, otomatis bank ribanya tidak menjadi unggul kan ya? Gara-gara Anda buatkan itu menjadi maju ribanya. Itu. Nah, tapi kalau misalkan sekarang itu kan dan lagi, tapi udah nggak boleh duduk. Dan kalau misalkan nggak boleh kalau terlambat, tapi nggak boleh dan tadi boleh duduk kalau tapi mulai balik. Nanti ambil antrian baru lagi ya.
Jazakallah Ustaz. Allah barik fiik. Dibacakan lagi pertanyaan. Ada salah satu bank mewakafkan Al-Quran ke masjid. Apa hukumnya Ustaz? Semua dari riba tadi, ya, dia mewakafkan ke masjid dan ada logo bank riba ini dia mau jualan di masjid. Ya, jangankan lembaga riba, lembaga yang halal dia wakaf Al-Quran dia stempelkan logonya di sini. Hah? Tujuannya apa? Jualan kan ya. Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aita man yabta'u wa yashtari fil masajid faqulu lahum la arbahallahu tijaratan." Bila engkau lihat orang yang berdagang di masjid, katakan kepada dia, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu. Ya. Maka doakan perusahaan-perusahaan yang bawa logonya ke dalam masjid tadi, semoga Allah hancurkan usaha Anda dan tidak memberikan keuntungan. Jelas. Apalagi dia riba. Ya. Ya, lebih tidak nyaman lagi. Terkadang lembaga-lembaga riba ini memberikan hadiah jas hujan, payung. Ini artinya dia berteduh di bawah riba. Iya atau tidak? Berteduh dan berlindung tubuhnya dengan baju riba. Karena di iklan itu semuanya itu. Jangan terima. Kalau Anda terima cap itunya, karena Anda butuh umpamanya, nggak mampu beli, bahkan bagi Anda betul miskin halal. Logonya itu dicat sehingga tidak kelihatan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apa hukumnya menjual kue atau makanan kepada satu orang yang kita tahu bahwa dia menjual kembali atau mensuplai ke sebuah restoran yang menjual daging babi? Apa penghasilan saya halal, haram? Halal insya Allah. Ya, yang Anda jual kan bukan daging babi. Dia jual ke tukang jual daging babi, nggak ada salahnya. Siapa tahu tukang jual babi itu bertobat, lebih enakan yang ini daripada babi gitu. Pusing kalau harus jual beras kepada orang yang bikin, kan ada minuman keras dibuat dari beras, ada kan ya? Ya, dia tapi yang beras Anda untuk dimakan dia, tidak ada masalah. Jadi dia bilang, ini mana beras yang paling bagus untuk saya bikin bir, bikin khamar, baru haram Anda jual. Baik. Cukup. Subhanallah. Itu juga sudah cukup. Satu lagi lah, bismillah, terakhir. Tadi di belakang itu terakhir, saya telepon terakhir. Apa nih yang Bapak itu ya? Ya, silakan Pak. Dia di depan, iya hak dia. Makanya saya bilang dia terus itu antar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah. Sekarang tidak ada dan tapi. Adik Ana beberapa bulan yang lalu magang di salah satu lembaga zakat, dan sampai Lebaran kita tahu ada zakat fitrah juga, dan ramai-ramainya zakat fitrah. Yang ingin Ana tanyakan, saya pernah mendengar salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI di Parung Depok, bahwasanya rumah zakat atau lembaga zakat saat ini banyak yang tidak menerapkan hukum syariat. Salah satunya seperti jika seorang yang diwajibkan zakat, kemudian panitia zakat tidak menanyakan apa profesi yang ditanyakan, apakah profesi yang ditekuni itu adalah dari hal-hal yang diharapkan seperti riba atau yang lainnya. Kemudian ada juga zakat yang Anda pernah dengar, zakat menggunakan uang itu tidak dibenarkan, kecuali jika memang di suatu tempat tersebut nggak ada makanan pokok yang bisa ditunaikan untuk zakat. Jadi yang ingin Anda tanyakan, bagaimana rumah zakat, lembaga zakat saat ini yang banyak yang tidak menerapkan, seperti memastikan hasil zakat yang diterima oleh yang menyalurkan zakat, dan juga bagaimana hukum zakat menggunakan uang.
Itu saja, jazakallah khair. Bagus. Ceramah yang Anda dengar ini kan dia bukan baca hadis. Itu perkataan dia kan. Bisa betul dan bisa salah, dan ternyata salah. Cukup kalau Anda ingin dengar rinciannya, dengar ceramah saya ada di YouTube tentang masalah zakat. Daurahnya juga ada di daurah dari kitab Manhajus Sadiqin Muqaddimah Fiqhuddin bab zakat, ada di Semarang selama 2 hari, ada di YouTube kalau saya tidak ada, streaming juga waktu itu. Ya. Intinya bagi orang hartanya profesinya haram, jangan Anda tanyakan ketika Anda tahu maksudnya apa, nggak diterima zakatnya gitu. Anda tahu dia kerja di bank, dia zakat profesi, zakat mal, tidak terima uangnya? Diterima. Itu apa? Gunanya Anda tanyain kalau diterima juga? Lembaga zakatnya menerima. Yang betul diterima atau tidak? Lembaga zakatnya menerima. Iya, yang betul menurut Anda atau menurut dosen Anda itu, Menurut dosen Anda itu tidak boleh diterima. iya. Salah dosen Anda. Lihat di buku Harta Haram di bagian akhir tentang perkataan ijma' dinukil oleh Imam Nawawi dan Imam Al-Ghazali dalam kitab mereka, bahwasanya orang yang semua hartanya didapatkan dengan cara yang haram, dengan riba, judi dan lain-lain, ya, tidak ada zakat dalam hartanya. Karena zakat membersihkan dari harta yang bersih. Bukan berarti dia keluarkan 2,5%, sisanya dia halal, tidak. Tetapi yang harus dilakukan bukan 2,5% yang dia keluarkan, 100%. Paham? Jadi seharusnya lembaga zakat kita tahu, Anda uang riba, iya, bukan 2,5%, sini lagi 97% setengahnya. Paham Anda? Tidak boleh Anda makan kecuali untuk biaya hidup setahun dia ke depan. Kalau anak Anda semuanya mati dia kan ya? Suruh dia bertobat dulu, kasih buat biaya hidup setahun. Begitu cara yang betul. Kalau zakat menggunakan uang, bagaimana Ustaz? Maksud zakatul fitr. Zakatul fitr dalam hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin wa sya'irin wa qamhin wa burrin, tidak ada wa burrin wa aqid bizakari wal unsa was saghiri wal kabir. Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitr dari setiap jiwa, yang kecil maupun yang besar, yang bayi maupun yang tua, laki maupun perempuan, 1 sok. Sok ukuran volume, bukan ukuran berat. 1 sok, dan Rasulullah sebutkan jenis material objek yang disok itu, yang dihukum dengan volume itu. 1 sok kurma, kemudian 1 sok gandum dengan 2 jenisnya, ada juga namanya bur, ada syair. Kemudian sampai pun Rasulullah mengatakan sampai pun susu kering, akid namanya, 1 sok akid. Kalau dia ingin keluarkan rupiah, berarti 1 sok rupiah. Karena Rasulullah jelaskan ukurannya 1 sok. Di waktu itu ada uang dirham, ada uang, tapi Rasulullah tidak jelaskan boleh dengan uang. Maka kalau panitia yang cerdas, yang mengerti syariat Allah, ketika orang menyerahkan rupiah, katakan kepada dia, Pak, di situ ada tukang beras, beli beras sana bawa ke sini. Atau katakan kepada dia, Pak, kami terima uang, tapi nanti kami belikan beras dan beras kami serahkan kepada fakir miskin. Itu cerdas namanya panitia. Bukan tidak diterima. Paham itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini berkenaan dengan software yang rencananya Anda mau bikin. Jadi sifatnya ada hak cipta, jadi mungkin tidak bisa terlalu detail. Mohon izin waktu 2 menit di belakang panggung Ustaz. Jadi intinya Di belakang panggung. Ustaz. Jadi kaitannya dengan hak cipta. Jadi mau sampaikannya secara langsung, Anda sudah bawa. Jadi kaitannya pembuatan software yang prinsip kerjanya itu adalah seperti GoTo. Udah, tidak bisa dijelaskan nanti kan? Ya, nanti. Ini tak waktu 2 menit Di belakang panggung, bukan di depan panggung. Subhanallah. Jazakallah khairan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.